Hukum tidak pernah lepas dari kehidupan masyarakat, karena di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Ubi societas ibi ius. Maka untuk membicarakan tentang hukum, kita tidak dapat lepas dari kehidupan masyarakat dan manusia. Jadi apakah yang dimaksud dengan hukum? Kapankah hukum itu ada? Dan mengapa hukum itu muncul? Secara etimologi hukum berasal dari 4 kata, hukum, reh, lex, dan ius. Hukum berasal dari bahasa Arab, hukumun, yang merupakan bentuk jamak dari ahkam. Istilah ahkam kemudian diadopsi menjadi kata hukum. Reh berasal dari bahasa Latin, yaitu rectum, yang artinya sebagai bimbingan, tuntutan, atau pemerintahan. Lex berasal dari bahasa Latin dari kata lesere, yang artinya menghimpun orang untuk dikomando atau diperintah. Ius berasal dari kata iubere, yang artinya mengatur dan memerintah. Definisi hukum menurut para ahli. Menurut Utrecht, hukum adalah himpunan peraturan hidup tata tertib suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat. Menurut Immanuel Kant, menyatakan bahwa hukum adalah keseluruhan aturan yang dapat menjaga kehendak bebas dari orang lain. Menurut J.T. Simorangkir, bahwa hukum adalah segala peraturan yang bersifat memaksa, yang mengatur segala tingkah laku manusia dalam masyarakat yang dibuat oleh suatu lembaga yang berwenang. Jadi dapat dikatakan secara umum bahwa hukum adalah keseluruhan kumpulan peraturan atau kaidah dalam suatu kehidupan bersama yang mengatur tingkah laku manusia yang pelaksananya dapat dipaksakan dan memiliki sanksi. Untuk timbulnya hukum harus ada kontak antara dua orang. Hukum baru dipersoalkan apabila terjadi konflik kepentingan manusia. Pada hakikatnya baru timbul atau muncul ketika terjadi pelanggaran kaidah hukum, konflik, atau kebatilan. Profesor Dr. Suritno Mertokusumo menyatakan bahwa hukum bukanlah merupakan suatu tujuan, tetapi sarana atau alat untuk mencapai tujuan yang sifatnya non-yuridis. Tujuan hukum pada pokoknya adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib. Menurut Gustav Rathbun, bahwa tujuan hukum ada 3, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Tujuan hukum ini didukung oleh 3 teori. Teori etis menyatakan bahwa hukum semata-mata bertujuan untuk keadilan. Patokan atau ukurannya adalah adil atau tidak. Penganut dari teori ini adalah gini. Utilistis menyatakan bahwa tujuan hukum ingin menjamin kebahagiaan bagi manusia yang sebanyak-banyaknya. Hukum bermanfaat untuk menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan. Penganut teori ini adalah Jeremy Bentham. Teori campuran merupakan teori gabungan dari kedua teori yang telah disebutkan di atas, yakni tujuan hukum mengatur pergaulan hidup manusia secara damai untuk mencapai kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya. Penganut teori ini adalah Purnadi dan Surjono Sukanto. Asas hukum. Menurut Pesolten, asas hukum merupakan kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan pada hukum. Asas hukum bukan peraturan yang konkret, melainkan latar belakang peraturan yang konkret yang sifatnya umum dan abstrak. Asas hukum memiliki 2 fungsi, yaitu asas dalam hukum dan asas dalam ilmu hukum. Asas dalam hukum merupakan fungsi yang mengesahkan oleh pembentuk undang-undang dan mempunyai pengaruh normatif dan mengikat para pihak. Asas hukum ini dibagi menjadi 2, asas hukum umum dan asas hukum khusus. Asas hukum umum merupakan asas yang berhubungan dengan seluruh bidang hukum. Misalnya, asas lex superiori derogat legi priori, asas restitutio in integrum. Kemudian, Sultan menyebutkan ada 5 asas hukum umum: asas kepribadian, asas persekutuan, asas kesamaan, asas kewibawaan, asas pemisahan antara yang baik dan yang buruk. Asas hukum khusus merupakan penjabaran dari asas hukum umum yang berfungsi pada bidang yang sempit, misalnya hukum perdata atau hukum pidana. Misalnya asas pacta sunt servanda, asas konsensualisme, dan asas praduga tak bersalah. Asas dalam ilmu hukum merupakan asas yang bersifat mengatur dan menjelaskan untuk memberikan ikhtisar, tidak normatif, dan tidak termasuk hukum positif.